menggelar tradisi sadranan. Warga berdatangan ke lokasi pemakaman leluhur secara bersama-sama dengan membawa tenong berisikan makanan yang dibawa di atas kepala. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, ratusan warga juga menggelar tradisi nyadran. Usai mendoakan leluhur, mereka berebut menyantap tumpeng raksasa yang diyakini membawa berkah. Ratusan warga di lingkungan Kemasan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur ini langsung menyerbu dan berebut tumpeng raksasa dan kue serabi karena diyakini dapat membawa berkah. Pemandangan ini bagi manusia ini berjalan menyusuri jalan-jalan kelurahan sambil mengarak tumpeng raksasa untuk menuju lokasi pemakaman desa. Tradisi nyadran ini merupakan adat istiadat desa di tanah makam yang dilakukan turun-temurun yang bertujuan untuk mendoakan para leluhur yang sudah meninggal. Ini sudah menjadi tradisi warga masyarakat dilaksanakan sejak dulu kala, sejak zaman dahulu. Tujuannya yang pertama adalah kirim doa kepada arwah leluhur yang sudah berjasa membuka lingkungan Kemasan ini. Masyarakat di Boyolali, Jawa Tengah memiliki cara unik dalam menyambut datangnya bulan Ramadan bernama tradisi sadranan. Seperti yang dilakukan warga desa Seboto, Kecamatan Geladak Sari, Kabupaten Boyolali pada Kamis pagi. Warga di bawah lereng Gunung Merbabu ini berdatangan ke lokasi tanah pemakaman leluhur secara bersama-sama dengan membawa tenong berisikan makanan yang dibawa di atas kepala. Setelah sampai di dalam area pemakaman, warga kemudian menggelar doa bersama untuk leluhur mereka. Setelah berdoa selesai, tenong yang berisikan makanan dibuka dan dimakan bersama. Untuk menjaga, menindaklanjuti, melestarikan adat istiadat dari sesepuh kami yang telah tiada. Nah, menjaga, melestarikan itu adalah rohnya tidak hanya lahir di fisik, tapi juga batin juga harus ada. Tradisi sadranan ini juga memiliki simbol kebersamaan, kegotong royongan yang harus tetap dilestarikan. Sesuai tradisi, sebelum datangnya bulan Ramadan, warga yang merantau atau dari luar daerah akan pulang ke kampung halaman untuk saling saudara. Tim Liputan CNN Indonesia. Bulan suci Ramadan tidak lama lagi. Selain menyiapkan mental, tidak ada salahnya kita siapkan juga menu untuk berbuka puasa. Ada beef shashlik khas Timur Tengah yang bisa dimasak cepat dan mudah. Untuk camilannya ada kue kering, tapi kue kering satu ini unik karena rasanya yang pedas dan terdapat daging di dalamnya. Berikut informasinya. Bentuknya seperti sate pada umumnya yang ada di Indonesia. Tapi jangan salah, menu mirip sate ini adalah beef shashlik. Ya, berbahan dasar daging sapi, sajian ini bisa jadi menu saat berbuka puasa nanti. Shashlik sendiri merupakan menu sate populer di wilayah Timur Tengah. Cara membuatnya begini nih pemirsa. Siapkan daging sapi khas dalam, lalu bumbui dengan bawang putih, jeruk purut, oregano, dan lada hitam. Kemudian, daging ditusuk dengan diselingi potongan paprika juga bawang bombay. Beef shashlik bisa dimasak di atas panggangan atau wajan panas seperti ini. Sambil menunggu matang, siapkan saus salsa yang bahannya merupakan campuran dari bahan tadi, namun ditambahkan dengan tomat, zaitun, jeruk lemon, garam, dan lada hitam. Setelah daging berwarna kecoklatan, beef shashlik disajikan di atas piring dengan topping saus salsa. Makasih, Chef. Ini dia menu beef shashlik yang bisa dijadikan pilihan untuk berbuka puasa dan cara penyajiannya juga tidak lama, dimasaknya hanya sekitar 10 menit. Selain cepat, ada keuntungan lain yang didapatkan jika memasak daging dengan cara ini. Ditambah dengan onion dan paprika itu bisa ada aromanya masuk ke beef tersebut. Bau-bau perengus atau bau-bau daging. Lalu, bagaimana dengan rasanya? Itu dia ternyata empuk banget, terus juicy, terus kan ada kayak paprika dan bahan lain tuh kayak ngeblend aja daging paprika, rasanya tuh klop banget lah di mulut.
Beef saslik bisa menjadi pilihan saat berbuka puasa nanti yang terdapat di salah satu hotel di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung. Ngomong-ngomong soal Ramadan, tentu tak lepas dengan Lebaran ya. Melihat kue kering seperti ini, rasanya semakin dekat saja nih ke bulan Ramadan. Tapi di antara kue kering seperti kastengel, nastar, dan putri salju, ada yang dimodifikasi dengan rasa yang unik. Rasa dari kue kering ini pedas dan terdapat daging di dalamnya. Nah, biasanya kan daging itu dijadiin isian kue basah seperti risol. Gak nyangka ya bisa dijadiin kue kering seperti ini. Dan rasanya ini enak banget soalnya asin, gurih, pedas. Makanan ringan tapi saya ngerasain seperti makan berat karena ada dagingnya. Cara membuatnya, pertama kocok mentega dengan kuning telur dan kornet. Masukkan keju, jagung halus, bubuk cabai, dan terigu. Bentuk dan cetak adonan yang sudah jadi. Selanjutnya, olesi adonan kue dengan kuning telur dan taburi lagi dengan bubuk cabai. Terakhir, beri taburan keju. Kue kering pedas pun siap disajikan. Itu kan belum ada tuh di kue kering keju campur daging dan rasanya pedas gitu. Wah, itu kesukaan ibu-ibu banget gitu ya. Pedas, daging, keju, wah bergizi lagi mas. Satu toples kue kering pedas di Jalan Bojongkoneng, Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp110.000. Tim Liputan, CNN Indonesia. Usai jeda berikut ada kompetisi elang emas dan unta berpunuk 2. Tetaplah di redaksi.